Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف
هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadisnya masih halaman 30 ya, belum selesai. Masih membicarakan tentang hadis ma naqasat shadaqatun min malin. Hadis yang paling atas. Hadis yang ke-89, halamannya halaman 30. Yang paling atas bacaannya masih membahas tentang ma naqasat shadaqatun min malin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis ini dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Masih membicarakan tentang sedekah. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innas sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kuburan dari orang yang sering sedekah. Demikian itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan dapat memadamkan panasnya kuburan bagi orang yang sering melakukannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa inna ma yastazillul mu'minu yaumal qiyamati fi zilli sadaqatihi. Sesungguhnya seorang mukmin nanti akan bernaung pada naungan sedekahnya. Jadi ada payungnya itu. Nanti pada hari kiamat ada payung yang jadikan sebagai payung pada seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Kemudian salah seorang ulama zaman tabi'in yang bernama Al-Imam Makhul radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyampaikan bahwasanya idza tasaddaqal mu'minu ista'danat jahannamu an tasjuda lillahi syukran ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila seorang mukmin mengeluarkan sedekah, maka neraka jahanam minta izin kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Jadi manakala ada seorang muslim, ada seorang muslimah mengeluarkan sedekah, berapa aja, nggak mesti banyak, boleh 1.000, boleh 2.000, boleh 5.000, maka neraka jahanam langsung minta izin kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Kenapa demikian? Syukran ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena bersyukur kepada Allah satu umat Nabi Muhammad selamat dari siksa neraka jahanam. Jadi subhanallah, itu cuma lantaran sedekah yang dikeluarin. Sampai demikian neraka jahanam sujud kepada Allah, bersyukur karena satu orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbebas dari api neraka. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya ishtarat Aisyah radhiyallahu taala anha jariyatan
pernah As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha membeli satu budak perempuan. Fanazala Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad akhrij hadhihi al-jariyata min baitika fa innaka min ahli an-nar. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah membeli satu orang budak perempuan. Pas beliau beli budak, maka malaikat Jibril turun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan budak ini dari rumah engkau. Kenapa demikian? Suruh dikeluarin. Jangan budak ini tetap ada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa innaha min ahlin nar. Budak tersebut adalah ahli neraka. Fa akhrajatha Aisyah radhiyallahu anha, karena perintah dari malaikat Jibril langsung akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan budak tersebut. Fadafa'at ilaiha syai'an at-tamri, kemudian diberikan satu butir kurma oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa aqalatil jariyatu nisfa tamratin wa dafa'atin nisfa li faqirin ra'athu fit tariqi. Ini budak perempuan pas dikasih sebutir kurma oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dimakan setengahnya, setengah lagi disedekahin, dikasihin kepada orang tukang minta-minta yang dia jalan, yang dia lihat di pinggir jalan. Faja'a Jibril, datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, innallaha ya'muruka an taruddal jariyata. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengembalikan budak tadi. Yang tadi budaknya suruh diusir, dikeluarin dari rumahnya Rasulullah, Allah perintahin lagi untuk apa? Balikin lagi itu budak ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kok sampai seperti itu? Fa innallaha ta'ala qad aqtaqaha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membebaskan budak itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian. Kenapa sampai Allah membebaskan budak ini dari nerakanya Allah? Li'annaha tasaddaqat binisbi tamratin. Budak ini sudah bersedekah dengan separuh kurma yang dia miliki. Makanya kita jangan pelit-pelit. Apa aja kita punya, mau air boleh, mau buah-buahan boleh, mau makanan yang lain boleh, silahkan. Mau duit boleh, duit jangan setengah cuman, boleh setengah duit jangan. Kalau makanan bisa setengah, kurma setengah kasih, itu subhanallah itu. Lantaran disedekain sedekah setengahnya, maka Allah membebaskan budak tersebut dari adab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, sampai luar biasa manfaatnya sedekah. Salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melihat ada sahabat lain inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ada salah seorang sahabat lain datang ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma bi hurmati hadhihi turbah wa bi haqqi suratul ikhlas urzuqni arba'ata alafi dirhamin. Ya Allah, dengan pangkat tanah yang di dalamnya terdapat jasadnya Nabi Muhammad SAW, dan dengan pangkat surah Al-Ikhlas, ya Allah, berikanlah aku rezeki 4.000 dirham. Diminta kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma bi hurmati hadhihi turbah wa bihaqqi suratul ikhlas urzuqni arba'ata alafi dirhamin. Dia minta kepada Allah
dengan pangkat Nabi Muhammad SAW. Dia minta kepada Allah dengan pangkat surah Al-Ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Berikan aku rezeki ya Allah 4.000 dirham. Ini kita boleh kita berdoa kepada Allah dengan cara apa? Bertawassul dengan surah Al-Ikhlas diperbolehkan. Karena ini sudah dikerjakan, dibaca oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya surah Al-Waqiah kita baca, kemudian kita angkat tangan, selesai membacanya, mohon kepada Allah, ya Allah, dengan pangkat surah Al-Waqiah, ya Allah, berikanlah aku rezeki misalnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal saleh yang sudah kita kerjakan. Faqultu lahu, maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dia mengatakan kepada sahabat yang tadi berdoa kepada Allah seperti itu, taqsimu 'ala Allah ta'ala bi hurmati hadhihi turbati li ajli dunya. Engkau memohon kepada Allah dengan cara demikian, minta kepada Allah dengan pangkat Nabi Muhammad, dengan pangkat surah Al-Ikhlas untuk urusan dunia. Faqala, maka dia jawab, kan tadi mintanya apa tadi? Duit 4.000 dirham. Engkau minta urusan dunia kepada Allah dengan pangkat Nabi Muhammad, dengan surah Al-Ikhlas. Faqala, maka dia bilang, alfun liddaini, 1.000 dirham buat bayar utang, wa alfun lizawaji, 1.000 dirham buat kawin, bukan kawin lagi, bukan, buat kawin, baru sekali kawin dengan orang. Wa alfun lin nafaqati, 1.000 dirham buat memberikan nafkah nanti istri saya. Wa alfun li farasin fi sabilillah, 1.000 dirham lagi untuk membeli kuda untuk jihad fisabilillah. Jadi mulia ini orang, punya duit, nanti duitnya buat bayar hutang yang 1.000 dirham, yang 1.000 dirham buat kawin, yang 1.000 dirham buat nafkah istrinya, yang 1.000 dirham untuk membeli kuda berperang berjihad fisabilillah. Fadafa'alahu Abu Ayyub 4,000, maka Sayyidina Imam Abu Ayyub memberikan kepada orang tersebut 4.000 dirham. Ya Allah, tanggung-tanggung langsung dikasih cash 4.000 dirham kepada sahabat yang tadi minta kepada Allah dengan doa seperti itu. Thumma dakhala al-masjid, kemudian Sayyidina Abu Ayyub masuk masjid. Fawajada fil mihrabi 4 aqyasin, fi kulli kaisin 4,000 dinarin. Tahu-tahu pas beliau masuk ke Masjid Nabawi, beliau ada melihat di mihrab tersebut ada 4 kantong duit. Satu kantong duit isinya 4.000 dinar, lebih tinggi dinar. Kan dirham uang apa? Uang perak. Kalau dinar uang emas. Ini dilihat di mihrab Masjid Nabawi ada 4 dompet kantong duit, ada 1 kantong duit isinya tadi berapa? 4.000 dinar. Maktubun 'alaiha, tertulis di setiap kantongnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang kalian infakkan apapun bentuknya, Allah yang maha menggantinya. Allah lah khairur raziqin, Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, yang langsung ngasih siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat Nabi demikian, nggak mikir-mikir lagi, udah kalau untuk urusan kebaikan langsung dikasih. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti oleh Allah. Ada 4 kantong duit, 1 kantong duit isinya sampai 4.000 dinar. Ini keberkahan dari apa ini?
keberkahan daripada sedekah sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang berikutnya kata Rasulullah bahwasanya ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah tambahkan seorang hamba dengan rasa maafnya, Allah tambahkan apa? Izzat, kemuliaan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau jadi orang pemaaf jadi mulia, enggak cepat emosian, enggak cepat ngebalas kejahatan orang. Maafin itu orang kejahatannya, keburukannya. Allah muliakan orang tersebut. Mulianya di mana? Di dunia dan di akhirat. Apakah ada kisahnya di zaman ulama-ulama salaf? Iya, ulama-ulama salaf luar biasa. Mereka akhlaknya mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Jabir Jabran dalam kitab beliau Fathul Karim Mannan yang pertama beliau mengatakan kejadian yang menimpa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau pengarang rahimahullah, hina arada an yakhtabirahul khayyatu, ada satu orang penjahit pengen menguji coba kesabaran daripada al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i taruh baju, minta dijahitin baju komisnya, baju kurungnya. Faqatu thawban, maka ini tukang jahit jahitin baju Imam Syafi'i. Faja'ala ahada kammaihi tawilan wa tarakal jihatal ukhra biduni kammin. Dijahitin bagian lengan sebelah kanan panjangnya panjang luar biasa, kepanjangan. Bagian yang lengan sebelah kiri nggak ada lengan bajunya. Subhanallah, udah besar kan bayar tuh. Imam Syafi'i diuji kayak begitu, dijahitin sengaja-sengaja, yang kanan dipanjangin, yang kiri nggak ada apa, nggak ada lengan bajunya sama sekali. Maka falamma akhadahu wa labisahu, Imam Syafi'i datang di hari tentukannya. Beliau datang, beliau ambil bajunya, beliau pakai. Subhanallah. Kalau kita kira-kira gimana gitu? Goba, ya mel. Kita marah-marah tukang jahit begitu. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Qala al-khayyat. Ini lihat nih, akhlaknya Imam Syafi'i. Maka berkata Imam Syafi'i kepada tukang jahit tadi, jazakallahu khairan. Ya Allah, semoga Allah membalas untuk engkau kebaikan yang sangat banyak. Ya Allah, wa a'tahu ajrahu marrataini, bahkan dikasih upahnya 2 kali lipat dari yang pertama. Kalau kita nggak mau, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i subhanallah nggak marah, malah mengucapkan kalimat tadi apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang sangat banyak, bahkan wa a'tahu ajrahu marratain, dikasih upahnya 2 kali lipat oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sunnah itu kalau ada orang ngasih kebaikan kepada kita, sunnah yang pertama kita balas. Misalnya ini orang ngasih makanan sama kita, balas lagi, antrin makanan. Orang dulu begitu, orang dulu tetangga itu saling ngirim makanan, dikirimin, apalagi pengen lebaran ya, dikirimin ketupat, sayur, sama rendangnya tuh. Ntar gantian, dibalas lagi tuh. Ada itu tuh, ada tempat wadahnya itu, rantang burik ya, kalian kan tuh. Rantang mudik tuh, orang tua tuh suka nyuruh tuh kasih tangga itu, dikirimin, dianterin tuh. Subhanallah. Kalau kita bisa, balas kebaikan dengan kebaikan lagi. Kalau nggak bisa, maka kita bilang dengan kalimat jazakallahu khairan. Sunnah. Antum kalau ada orang yang berikan kepada antum, berikan hadiah atau apapun, maka sunnah kita ucapkan dengan kalimat jazakallahu khairan. Sunnah dijawab dengan kalimat wa iyyaka untuk laki-laki
wa iyyaki untuk perempuan. Jadi Imam Syafi'i demikian. Udah dijahitin nggak bener, lengan panjang yang kanan kepanjangan, lengan yang kiri sama sekali nggak ada. Imam Syafi'i nggak mau, dimaafin tukang jahitnya, malah dibilang jazakallahu khairan, bahkan diberikan upahnya 2 kali lipat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua, para jamaah sekalian, ini bukti Nabi ucapannya benar. Orang yang pemaaf nggak bakal hina, tapi malah bakal apa? Mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah seorang khalifah yang bernama Khalifah Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa kana inda Maimun ibnu Mahran daifun. Khalifah Maimun bin Mahran kedatangan tamu. Fasta'jala ala jariyatihi bil asya'i. Dia minta pembantu perempuannya cepat bikin makan malam. Ini sunnah nih. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, subuhin yang kita punya. Air putih subuhin, air teh subuhin, kopi subuhin. Apa yang kita punya subuhin. Kita jamu tamu, karena tamu datangnya bawa rahmat, pulangnya bawa apa? Ampunan untuk sahibul bait. Untung kita kalau rumah kita ada apa? Ada tamu, karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pulangnya bawa dosa sahibul bait, Allah ampuni sahibul bait. Demikian akhlaknya salaf. Ulama salaf, di antaranya Khalifah Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, pas datang tamu beliau minta pembantunya untuk apa? Segera layani tamunya, dibikin makan malamnya. Faja'at musri'atan, karena suruh cepat-cepat, ini pembantunya langsung datang buru-buru, cepat-cepat, tergesa-gesa. Wa ma'aha qas'atun mamlu'atun, ini pembantunya membawa satu mangkok yang penuh dengan sayur. Fa'aturat wa araqatha ala ra'si sayyidiha Maimun, kepleset pembantu ini, terus mangkok yang isi sayur tumplek di mana? Di kepalanya khalifah. Antum bisa bayangin, antum begitu langsung dipecat pembantunya begitu. Tumplek apa itu? Mangkok sayur dibawa cepat-cepat buru-buru, tumplek di kepala Khalifah Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu. Faqala ahraqtini, wahai pembantu aku, engkau membuat aku marah. Faqala ya muallimal khair wa muaddiban nas, irji' ila ma qala Allah taala, wahai orang yang mengajarkan kebaikan, wahai orang yang mendidik orang-orang lain, silahkan kau kembali kepada firman Allah Ta'ala. Bagaimana bunyinya kata Sayyidina Khalifah Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang memaafkan, yang bisa menahan emosinya, menahan marahnya. Dia bilang kazimtu ghaizi, aku sudah menahan marah aku dengan marah. Yang kedua, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang maafkan orang lain. Faqad afautu anki, aku maafkan kau ya Allah. Nggak marah dia redam emosinya, dia maafin pembantunya. Yang ketiga, fazid, apalagi firman Allah Ta'ala, kata pembantunya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Sayyidina Maimun Mahran, kata beliau, anti hurratun liwajhillah, engkau merdeka, bebas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak salaf demikian, akhlaknya ulama salaf demikian. Mereka selalu apa? Memaafkan kesalahan dari orang lain, karena baginda Rasulullah SAW, beliau menjamin bahwasanya ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, tidaklah seorang hamba Allah tambahkan kemuliaannya dengan sebab daripada maaf yang dia berikan kepada orang lain. Benarlah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir, wa ma tawadha'a ahadun lillah
illa rafa'ahu Allah. Tidaklah salah seorang hamba Allah tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu lawan daripada sombong, al-kibir. Tawadhu adalah orang yang menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kebenaran disampaikan, memang ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ucapan ulamanya, maka dia bilang sami'na wa ata'na. Bahasa kita rendah hati. Kalau sombong bagaimana? Orang yang sombong pertama batarul haq, dia menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apaan sunnah? Apaan sunnah? Demikian. Masa kayak begitu ajaran Islam? Itu sih bukan sunnah, itu urusannya orang Arab. Pakai sorban, itu orang Arab, punya pakaian, punya busana. Itu orang namanya sombong, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'ahu Allah. Allah angkat pangkatnya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma